rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Pustika Yeningpuri di mata kuliah Manajemen Investasi untuk sesi ke-12 mengenai penilaian obligasi. Baik, kita mulai. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan mengenai apa sih penilaian obligasi tersebut. Di sini modal perusahaan dapat ditingkatkan melalui dua bentuk utama, yaitu hutang dan modal sendiri. Kedua bentuk tersebut merupakan instrumen modal berjangka panjang. Nah, hutang yang dimaksud adalah dapat berbentuk obligasi, sedangkan modal sendiri dapat berbentuk saham biasa dan saham preferred, atau yang sering kita sebut dengan sekuritas. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut berarti mempunyai hutang kepada pihak yang membelinya. Sebaliknya, pihak yang membeli obligasi tersebut adalah disebut investor. Nah, obligasi ini memiliki nilai nominal, tingkat bunga tertentu, dan umur untuk masa berlaku atau jangka waktu tertentu. Misalnya suatu obligasi memiliki nilai nominal 25.000 per lembarnya dengan bunga obligasi 20% dan berumur 20 tahun. Investor yang membeli obligasi mempunyai tujuan utama untuk memperoleh return atau hasil atau yield yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang. Obligasi sendiri merupakan tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat. Obligasi atau bond juga dapat didefinisikan sebagai instrumen utang jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu pada pemegang obligasi. Nah, berdasarkan definisi tersebut, obligasi memiliki nilai nominal, tingkat bunga tertentu, dan masa berlaku dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk karakteristik dari obligasi, maka rekan-rekan perlu mengetahui sebelum nanti kita masuk ke dalam metode penilaian obligasi. Di sini yang pertama adalah par value, adalah nilai dari obligasi. Kemudian ada maturity date, merupakan tanggal jatuh tempo obligasi. Kupon interest rate merupakan tingkat bunga yang dikenakan pada obligasi. Yield to maturity adalah pendapatan yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai pada saat jatuh tempo. Nah, yield to call merupakan tingkat pendapatan yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki tidak sampai jatuh tempo. Kemudian ada discount bond, adalah diskon atau potongan nilai obligasi jika suatu obligasi dijual di bawah harga nominal atau par value. Yang terakhir adalah premium bond, merupakan kebijakan nilai obligasi karena harga obligasi yang dijual di atas harga nominalnya. Nah, untuk metode penilaian obligasi, di sini saya kutip menurut Rianto pada bukunya di tahun 1998 dapat digunakan dua pendekatan dalam menentukan besarnya tingkat pengembalian atau rate of return dari suatu obligasi. Yang pertama adalah metode singkat atau disebut shortcut formula dan metode nilai sekarang atau present value. Kita bahas dulu metode yang pertama, metode singkat atau shortcut formula. Nah, metode singkat ini digunakan untuk menghitung yield to maturity atau disingkat menjadi YTM, yaitu hasil yang diharapkan apabila suatu obligasi dimiliki oleh investor sampai pada tanggal jatuh temponya. Maka yield to maturity ini bisa dicari dengan membagi I ditambah N dikurangi P dibagi dengan N, atau dibagi P ditambah N dibagi 2. I adalah tingkat bunga per tahun dalam rupiah, N di sini adalah nilai nominal obligasi, P di sini adalah harga pasar obligasi yang terjadi, dan N adalah umur obligasi. Kita masuk ke dalam contoh kasus agar rekan-rekan bisa lebih paham mengenai penilaian obligasi ini. Di sini contohnya adalah obligasi PT Hasna yang bernilai nominal 10.000 lembar rupiah, harga pasar yang terjadi atau harga beli sebesar 9.000. Nah, umur obligasi tersebut 10 tahun dengan tingkat bunganya coupon rate sebesar 10% per tahun. Maka tingkat pengembalian obligasi tersebut sampai jatuh tempo dapat kita hitung. Maka rumusnya adalah kita menggunakan yield to maturity. Kita bagi antara
berapa besar bunganya 10% dikalikan nilai nominal ditambah dengan nilai nominal dikurangi harga belinya, baru dibagi dengan umur obligasi, dibagi dengan 9.000 adalah harga beli obligasi tersebut, ditambah dengan 10.000 dibagi 2. Maka hasil dari yield to maturity adalah 11,58%. Yang kedua adalah metode nilai sekarang atau present value. Nah, dalam metode ini, yield to maturity yang disyaratkan oleh investor merupakan biaya modal yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi. Oleh karena itu, yield to maturity diberi notasi dengan KD ya, cost of debt, yang menyatakan biaya hutang atau obligasi. Nah, biaya hutang ini juga merupakan tingkat pengembalian atau rate of return dari obligasi yang bersangkutan yang disyaratkan oleh investor. Nah, penyelesaian metode ini menggunakan cara coba-coba atau trial and error dalam menentukan rate of return-nya. Cara coba-coba tersebut digunakan untuk mencari besarnya tingkat return yang dapat menyamakan pendapatan yang diharapkan dengan nilai pasar obligasi saat sekarang. Maka kita bisa gunakan cara mencari nilai obligasi dengan metode present value. Nah, rekan-rekan sudah mendapatkan ya materi present value saat memasuki perkuliahan untuk mata kuliah manajemen keuangan. Maka kemungkinan tidak akan sulit. Nah, nilai obligasi di sini kita cari dengan menghitung setiap besaran bunganya, atau kita bisa menggunakan tabel present value interest factor of annuity. Maka kita gunakan contoh kasus ini agar kita bisa lebih paham dengan menggunakan contoh yang sama, yaitu PT Hasna, untuk memperoleh nilai KD ini dicari dengan cara coba-coba. Misalnya nilai KD pertama yang akan dicoba adalah sebesar 10%, dan yang kedua adalah 15%. Karena ini menggunakan trial and error, maka kita akan sediakan dua besaran KD di sini. Hasil present value obligasi menggunakan kedua tingkat bunga tersebut akan diinterpolasi atau dibandingkan dengan harga pasarnya, sehingga akan ditemukan besarnya nilai return yang diharapkan atau disimbolkan KD. Nah, besarnya KD ini akan menyamakan nilai pasar obligasi dengan present value dari penghasilan bunga selama umur obligasi ditambah nilai obligasi pada saat jatuh. Maka kita coba dulu yang pertama, nilai obligasi pada bunganya 10%. Maka cari secara manual, kita hitung dari tahun pertama sampai pada tahun ke-10, atau kita bisa gunakan tabel present value interest factor of annuity agar kita bisa menghitung lebih praktis. Nah, kalau sudah di sini kita ambil contoh, kita menggunakan present value interest factor of annuity, hasilnya akan sama ketika kita menghitung satu-satu untuk setiap bunga per tahunnya. Maka present value dari bunga 10% dengan jangka waktu 10 tahun, kalau kita lihat tabel, hasilnya adalah 6,1446 dikalikan 1000. 1000 ini adalah hasil dari yang di net present value yang dibulatkan. Maka hasilnya adalah 6.144,60. Maka present value dari nilai obligasi adalah 0,38554 dikalikan dengan 10.000. Hasilnya adalah 3.855,40. Maka kalau kita akumulasi dengan present value dari bunga 10% ditambah dengan present value dari nilai obligasi, maka hasilnya adalah 10.000. Ini hasilnya sama jika kita menghitung secara manual. Present value-nya 9.999,96, kita bulatkan menjadi 10.000. Nah, kita hitung untuk nilai obligasi apabila KD-nya ini 15%. Caranya sama, bisa hitung manual, nanti hasilnya adalah present value-nya 7.431,17 dan net present value
untuk mengurangi present value dari yield dikurangi harga pasar obligasi adalah 1.568,83. Nah, kalau kita hitung dengan tabel present value interest factor of annuity, hasil present value dari bunga 15% dengan jangka waktu 10 tahun adalah 5.018,80. Nah, present value dari nilai obligasi adalah hasilnya 2.417,80. Nah, hasilnya adalah 7.436,60. Nah, ini terjadi selisih yaitu sebesar 5,43 karena pembulatan angka. Maka dari perhitungan present value di atas, maka sekarang kita mencari untuk nilai KD atau return yang layak, yaitu dengan melakukan interpolasi hasil present value dan return pada KD atau discount rate sebesar 10% dan 15%. Maka kalau kita lihat diskon rate 10% dan 15% dengan selisih 5%, maka present value dari return-nya adalah kalau 10% adalah 9.999,96. Ini hampir mendekati ya, sebesar 10.000. Kalau 15% itu hanya 7.000. Maka ada selisih 2.568,79. Maka selisih present value dari return dengan harga pasar obligasi adalah kita gunakan yang 10%, yaitu selisihnya dikurangi 9.000 adalah 999,96. Maka KD sama dengan 10% ditambah 999,96 dibagi dengan 2.568,79 dikali 5%. Maka hasil nilai KD-nya adalah 11,95%. Merupakan diskon rate yang layak bandingkan dengan nilai KD yang awal setelah kita hitung adalah 11,95% dengan yield to maturity yang menggunakan metode singkat menghasilkan angka 19,58%. Nah, perbedaan sebesar 0,37% tersebut adalah karena adanya perbedaan dari pembulatan angka. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.